Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tiba-tiba saya jawab begini, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan yang membuat masa itu marah. Kita atau sekolah tinggi teologi Gunus di Jakarta, ya, bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Lalu waktu masa masuk, kami ditangkap. Yesus itulah yang sanggup menolong saya, membangkitkan saya, dan saya hidup lagi. Kalau di dalam Kristen, bahwa kita lihat dalam Injil, bahwa Lazarus itu dibangkitkan pada tahun 2000 yang lalu, tapi tahun 99, Tuhan Yesus membangkitkan saya, dan saya hidup lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena tulang leher putus, saraf-saraf tidak bisa disambung sama dokter, darah habis, bahkan tulang leher pun tidak bisa disambung sama dokter. Tapi dalam Yesus, Tuhan Yesus sambungkan semuanya. Malam hari itu saya keluar dari kampus, saya lari menuju ke rumah teman. Di sana saya berdoa. Dan saya ketuk pintu mau sembunyi di situ karena masih sudah berpuasa dekat kampus kami. Dan saya dikejar-kejar dulu. Akhirnya saya lari menuju ke rumah teman. Saudaralah di sana. Lalu tidak membuka pintu bagi saya. Lalu saya ketuk pintu, ada orang dengar ketukan pintu itu. Alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa. Disitulah saya ditangkap. Tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa pun pedang udah nempel itu, berdoa, berteriak-teriak, pedang itu semakin ditekan. Darahnya mulai netes, baju saya udah penuh dengan darah. Ya. Lalu di sana pun saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Saya juga baru datang dari Kupang, saya juga belum bertobat sungguh-sungguh, kenapa saya ditangkap. Ya. Tapi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Nah, itu doa saya. Lalu selesai saya ditangkap, saya dibawa, lalu ada yang tendang saya jatuh dalam got. Nggak bisa bangun. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Waktu saya berdoa begini, rupanya masa masih jaga saya di situ. Loh, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Mas, bangun. Mas, bangun. Bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Bergerak mau bangun, ditimpukin pakai batu. Dan di sana pun ada yang berkata, orang ini sudah tidak kuat. Lepaskan ikatan di tangannya. Lalu tangan saya diikat dari belakang, lalu dibuka, tali itu dibuka, lalu saya ditarik kayak binatang. Dan saya berdoa, bilang, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Badan saya tergoncang, gemetar begitu luar biasa. Lalu ada di sana pun saya berdoa gini, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan berkata gini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara Tuhan Yesus saat tadi, seperti tadi dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Saya nggak sakit karena Tuhan Yesus yang menanggung itu semua. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa, lalu mereka periksa KTP. Saya nggak bawa KTP, yang saya bawa cuma Alkitab. Lalu saat itu mereka berkata orang ini tidak tahu identitasnya. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan kasih-Mu. Jangan potong dulu, jangan potong, ada yang nggak ada, jangan potong dulu. Buka kain. Lalu kasih bangun saya, buka kain lagi kayak gitu, saya buka mata. Ada seorang bapak di samping kiri, di sana ada seorang polisi juga, dia sendiri mungkin dia takut terhadap massa. Lalu di sana pun mereka senter dari kaki sampai wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tiba-tiba saya jawab begini, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan yang membuat masa itu marah. Itulah cuplikan video seseorang yang pernah mengalami penderitaan, yaitu seorang pendeta yang namanya Pendeta Domingus. Beliau pernah mengalami penderitaan yang hebat, penderitaan yang sungguh luar biasa, saudara, ketika ia mengikut Tuhan Yesus pada saat pembentukan di dalam asrama. Dan beliau ini pernah belajar di salah satu sekolah tinggi teologi.
Dan pada saat ia ditangkap oleh massa, kepala beliau ditutupi oleh kain, lalu kemudian ditempelkanlah sesuatu di lehernya sehingga ia mengalami kesakitan, saudara. Nah, di dalam cuplikan video tersebut yang perlu kita perhatikan, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah apapun keadaanmu, di dalam kondisi apapun, jangan pernah menyangkal dan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, apapun keadaanmu dan di dalam kondisi apapun kamu, di dalam tekanan apapun kamu, di dalam pilihan apapun kamu, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video tersebut kita diperlihatkan begitu tekun dan tegas pendeta ini untuk menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagaimana kesaksian Pak Domingus ini di dalam kondisi dan tekanan yang dia hadapi, dan di sanalah diberikan dia satu pilihan. Dengan pilihan tersebut, apakah engkau meninggalkan Yesus atau tidak? Dengan kata lain, teman-teman, jika ia berkata meninggalkan Yesus Kristus, maka orang-orang yang menangkap dia memberikan dia kesempatan untuk hidup. Jika ia berkata tidak menolak Yesus atau tidak meninggalkan Tuhan Yesus, maka akibatnya ia terus disiksa. Ya, sebaliknya jika ia berkata tetap mengikut Yesus dan mengakui Yesus Tuhan, maka akibatnya adalah ia terus disiksa. Di dalam keadaannya, ia memberikan satu jawaban yang sungguh membungkam orang-orang yang menangkap dia dengan berkata tegas, di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Dengan kata lain, di luar Yesus Kristus, di luar Tuhan Yesus Kristus, Anda pasti binasa. Tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan di sini secara pribadi menggugah hati saya bahwa pernyataan ini ketika diperhadapkan kepada saya, satu pilihan mungkin saya berpikir, namun di dalam Yesus Kristus kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berpikir lagi, dan kita harus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan untuk hidup. Di luar Yesus Kristus, Anda pasti binasa, Anda pasti musnah, Anda pasti dimurkai oleh Allah. Maka oleh sebab itu, di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, di sini kita diingatkan bahwa jangan takut, atau dengan kata lain, kita harus berani menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jaminan keselamatan di dalam hidup ini. Nabi dan Rasul boleh banyak, tetapi mereka tidak bisa menjamin Anda. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan saya dan saudara. Maka jangan takut, Anda harus berani menyatakan Yesus Kristus bagi mereka yang belum mendengarkan, bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya video ini membuat kita semua umat Tuhan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan Yesus, tapi beritakanlah dan sampaikanlah apapun keadaan dan kondisinya. Ya, kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.